2 minggu lalu telah diskusikan ini, bahwa ada orang-orang Yahudi yang Kristen, ada orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya di Roma. Saudara, kenapa kemudian terjadi konflik, dispute tepatnya, saudara, daripada konflik, terjadi perdebatan antara mereka. Karena Claudius, Kaisar, sebelum itu memerintahkan semua orang Yahudi tidak boleh ada di kota Roma. Berbondong-bondonglah mereka keluar. Tapi 5 tahun kemudian, orang Yahudi ini balik lagi ke kota Roma. Sebagian kecil dari mereka menjadi Kristen. Lalu ketika melihat orang-orang Kristen yang existing, yang sudah ada di Yahudi, mereka ributlah. Kenapa ini orang Kristen ajarannya berbeda sekali? Paulus ngajarin apa ini kepada mereka? Nah, kelompok mereka, saudara, tetap percaya walaupun Kristen, walaupun percaya kepada Kristus, mereka percayanya begini. Allah menyediakan keselamatan bagi umat Israel, tapi yang selamat kalau mereka melakukan hukum Taurat. Tersedia, tapi mesti diambil. Sebagian orang Yahudi lain, walaupun sudah Kristen, berpikir memang disediakan keselamatan, termasuk di dalam Kristus. Kita pun, termasuk kamu, karena kamu dijadikan umat Allah, tapi harus dipertahankan keselamatan itu. Ini kita sudah diskusikan beberapa waktu yang lalu, saudara. Tapi kemudian Paulus berkata bahwa kamu ini bukan karena Taurat, bukan karena masalah Taurat. Kamu dideklarasikan sebagai orang benar. Saya harap Roma 3 di minggu lalu saudara sudah dapatkan. Doktrin pembenaran menurut Paulus yang di depan sidang itu Tuhan menyatakan pembenarannya, saudara, bahwa kamu dideklarasikan sebagai orang benar bukan karena melakukan, tetapi karena iman. Saya bacakan Roma 3:27-31 ayat sebelumnya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, yaitu melakukan hukum Taurat? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Lanjut, saudara ya. Atau, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan, baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi, apa inti dari ayat 27-31, saudara, dari pasal 3 ini? Kamu dibenarkan karena iman. Apa implikasinya? Apa akibatnya? 1. Kalau kamu itu dibenarkan karena iman, bukan karena kamu melakukan agama atau hukum-hukum agama, maka tidak ada orang satu pun yang boleh bermegah, atau satu orang pun tidak boleh sombong, termasuk sekarang. Kedua, baik Yahudi maupun non-Yahudi punya akses yang sama kepada pembenaran oleh iman. Saudara, kalau boleh lebih jauh lagi, saya sekedar bacakan saja, saudara. Yaitu kebenaran, Roma 3:22-26. Yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jadi apa intinya, saudara? Roma 3 yang minggu lalu, saudara, harusnya kita bahas sama-sama. Kristus yang kerja, Kristus yang berkarya, hidupnya suci, taat Taurat, matinya menanggung dosa manusia, menggenapi Taurat. Kita ini bukan yang kerja untuk keselamatan kita. Kristus yang sudah kerjakan. Kita menerimanya. Untuk terima pipanya berkat itu, berkat sorgawi, berkat keselamatan itu, kita terimanya dengan saluran, dengan instrumen, dengan pipa yang namanya iman. Oh, kalau begitu, kalau kamu ajarkan begitu, Paulus, kata orang-orang Yahudi yang Kristen di Roma, kamu itu mengajarkan kebenaran yang alien, yang asing, yang baru. Lalu Paulus mengargumentasikan begini, kok asing, kok baru? Tidak asing. Ini iman seperti demikian, pembenaran karena iman seperti demikian ada di dalam perjanjian lama. Apa contohnya? Abraham, bapamu secara jasmani, bapak kita secara jasmania. Saudara, inilah yang dijelaskan oleh Paulus.
Abraham, ayat yang kedua, dibenarkan. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia bisa sombong. Aku ini yang paling rohani di antara kamu semua. Karena aku yang sudah melakukan hukum Taurat. Bahkan sebelum hukum Taurat ada. 430 tahun sebelum Taurat Musa ada, aku sudah lakukan hukum Taurat. Tidak, kata Paulus. Abraham pun dibenarkan karena dia beriman. Dia dapat kasih karunia. Dan saudara, mengapa pilih Abraham? Karena saudara, Abraham adalah tokoh, adalah figur. Ini argumentasi Paulus. Jadi kalau begitu, saudara, apa ayat kunci dari pasal 4 ini? Ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Saudara, itu kutipan dari Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekarang kita tanya, bagaimana perhitungannya? Dari tadi ulang-ulang ngomong diperhitungkan. Saudara, seperti apa itu iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran? Begini Paulus jelaskan, ayat yang keempat. Kalau orang kerja, dapat gaji, dapat upah, itu disebut apa? Hadiah? Bukan. Itu disebut sebagai upah. Dan itu adalah hak. Kalau kamu berbuat, bertindak agama, kamu dapat sorga. Benar bisa dapat sorga? Oke lah kalau seandainya bisa, itu haknya kamu. Tapi sorga itu bukan kerja. Ayat yang kelima, orang tidak kerja tapi percaya. Siapa yang mengerjakan? Sekali lagi, Kristus. Nah, tidak kerja, tidak mengerjakan keselamatan. Bukan kita hebat dalam hal agama, lalu Tuhan deklarasikan di depan pengadilan, kamu diperhitungkan sebagai orang benar. Loh kalau begitu, ini perhitungan apa ini? Paulus menyampaikan, ini perhitungkan berdasarkan anugerah, berdasarkan kasih karunia, berdasarkan hadiah. Jadi, perhitungan ini disebut apa? Perhitungan ini disebut sebagai pembenaran atau justification. Saudara, apa artinya pembenaran? Oke, saudara, Roma pasal 1 ayat 5, Paulus berkata begini, dia yang membenarkan orang jahat, the wicked man, orang durhaka. Apa itu pembenaran? Saudara, begini artinya. Allah tidak mengubah kejahatan kita menjadi kebenaran. Tuhan tidak benar-benarkan kalau kita bohong. Oh nggak apa-apa, dia benar kok. Bukan Tuhan ubah. Dia ngerampok, oh nggak apa-apa, itu ngerampok benar kok. Tetap salah itu merampok. Oh dia memperkosa. Oh dia membuli anak selama 17 tahun. Tapi status dia yang seharusnya sebagai orang terhukum, kena murka, sekarang di hadapan Tuhan orang benar. Tuhan deklarasikan, orang yang dibenarkan Allah bukanlah orang benar di dalam dirinya. Tetap dia orang berdosa, tetap dia orang bersalah. Namun karena ia ada di dalam Kristus, dibungkus Kristus, maka kebenaran yang sempurna, saudara bayangkan itu, anugerah Tuhan. Kebenaran Kristus yang sempurna tanpa cacat diperhitungkan kepada dia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, ngomong panjang lebar, saudara ya. Apa jadinya pembenaran? Saudara, pembenaran adalah ini, penghapusan dosa, penghapusan kesalahan. Saudara sudah buat salah dan saya juga sudah buat salah, dihapuskan. Saudara, benarnya orang berdosa, orang salah, orang narapidana, sekarang statusnya menjadi orang tanpa dosa, tanpa salah, diberikan hadiah masuk surga. Saudara, itu pembenaran, saudara. Saudara, kalau begitu, bukankah Tuhan ini luar biasa? Waktu berapa hari lalu, saudara, saya ditelepon oleh seorang. Saudara, panjang lebar cerita, Pak, jejak digital lebih kejam daripada Tuhan. Benar nggak, saudara? Benar, saudara. Saudara, seumur hidup, kalau tempat buat kejahatannya itu tidak menghapus dari websitenya, nama saudara tetap terekam di situ. Mana lebih kejam? Dunia digital atau Tuhan? Dan ngerti maksudnya? Dunia digital lebih kejam daripada Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan menghapuskan.
dunia digital, saudara, tidak. Saudara, bagaimana dengan anak misalnya, nanti klik nama papanya, saudara, karena sudah terekam di dunia digital, Tuhan ampuni, tetap ada terekam di dunia digital. Saudara, bukankah luar biasa Tuhan itu? Bukankah anugerah itu luar biasa, saudara? Oke, sekarang kalau begitu, kamu kalau berargumentasi dengan orang Yahudi mesti ada lengkap. Selain kitab Taurat, bukti juga dari Mazmur. Paulus kemudian mengungkapkan, selain bukti dari Mazmur, selain bukti dari Taurat, juga ada bukti dari Mazmur. Sebelum situ, saudara, apakah Abraham pernah jatuh dalam dosa? Saya tidak perlu saudara uraikan panjang lebar. Abraham juga pernah jatuh dalam dosa. Abraham yang dapat janji Kejadian 12 ini akan jadi bangsa besar, namun saudara, dia tetap beriman, dia tetap percaya. Pasal 15, ia tetap tidak punya anak. Tuhan kasih konfirmasi lagi janji, potong burung, Tuhan jalan di tengah-tengah burung yang terbelah itu. Kalau aku batal janji, aku terbelah seperti burung itu. Lalu Tuhan kasih lihat lagi kepada Abraham di langit yang begitu luas, ada bintang yang begitu banyak, seperti banyaknya bintang di langit itu, demikianlah nanti keturunanmu. Abraham percaya. Lalu apakah Abraham tidak buat dosa? Saudara, nanti perhatikan kejadian di pasal-pasal berikutnya, Abraham pun berdosa. Abraham apakah betul percaya janji lalu dia tidak tergoda untuk memiliki keturunan dari istri yang lain? Kejadian 17, saudara, Tuhan janji ulang sama Abraham. Abraham, kamu nanti akan dapat keturunan. Abraham ketawa bersama-sama dengan Sarah. Bagaimana sih Tuhan? Aku ini udah 100 tahun, hampir 100 tahun. Sarah, nenek-nenek hamil. Bagaimana sih Tuhan? Ketawa dia, saudara. Nenek-nenek bisa hamil. Kalau gitu dari Hagar lah. Saudara, Abraham juga berdosa dengan sebenarnya kemudian dalam tanda petik dia tidak percaya, mengambil cara dirinya dengan cara sendiri, saudara, untuk melanjutkan memberikan keturunan. Tuhan bilang tidak, yang dari Sarah. Tapi Abraham, saudara, mendapat kasih karunia dan tetap disebut sebagai orang beriman. Nanti diuji Kejadian 22, dia lulus ujian. Kamu terpercaya keturunanmu akan banyak? Coba Ishak disembelih, dijadikan korban. Abraham kemudian tidak berani lagi tidak percaya, dia tetap percaya. Tuhan kalau bisa hidupkan yang sudah mati haid bisa punya anak, Tuhan juga bisa bangkitkan orang dari mati. Itu iman Abraham. Tapi apakah ada dosa? Saudara, ada dosa. Lalu sekarang Paulus berargumentasi dari Daud Mazmur. Daud pun menyebut diberkatilah orang diampuni dosanya. Jadi kita dibenarkan karena dosanya diampuni. Apa sih arti kata bahagia? Saudara, arti kata bahagia itu begini, saudara. Bahagia sekali. Kalau kita pakai bahasa Makassar, berkat tongji, kira-kira begitulah. Berkat tong, kira-kira. Memang berkat saja ini. Kenapa, saudara? Dosa ditutupi, pelanggaran diampuni, kesalahan tidak diperhitungkan. Kapan? Nah, ini saya tidak lanjutkan, saudara. Kapan Abraham dibenarkan? Sebelum bersunat atau sudah bersunat? Saudara, di ayat 9 sampai selanjutnya saya tidak lanjutkan, tapi saya mau ke sini, saudara. Kalau begitu, apa itu iman? Saudara, terpaksa, saudara ya, karena kita belajar doktrin dan gereja kita reform, saya bacakan saja bagian ini, saudara. Tidak saya akan uraikan. Dordrecht, ini tempat di mana tulip diterbitkan tahun 1700-an, membuat satu tata ajaran, saudara, dan ini pasal ajaran 1 artikel ke-6. Kepada orang-orang tertentu Allah mengaruniakan iman dalam hidup ini, kepada orang lain tidak. Iman untuk percaya baik di Abraham ataupun kita adalah anugerah. Hal ini timbul dari keputusannya yang kekal. Menurut keputusan ini, hati orang pilihan dilunakannya dengan penuh rahmat dan ditundukkannya untuk percaya meskipun hati itu keras.
Saudara, jadi jangan kemudian kita berkata bahwa aduh suamiku hatinya keras benar, gak mungkinlah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau dia orang pilihan Allah, satu titik Tuhan selamatkan, Tuhan nyatakan anugerahnya, hati sekeras apapun juga bisa percaya kepada Kristus. Amin. Sebaliknya, menurut keputusan yang sama, orang yang tidak terpilih dibiarkannya dalam kejahatan dan kekerasan hati mereka sesuai dengan hukumannya yang adil. Saya tidak mau terjebak dalam doktrin predestinasi, tapi kalau saudara ternyata bisa punya iman yang saluran tadi, iman itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Kita lanjutkan. Siapa yang kerjakan iman di hati kita? Iman ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang adalah pekerja dan penanam iman. Kapan Roh Kudus bekerja? Lewat panggilannya. Ketika saudara dengar khotbah, ketika saudara diajak orang ke gereja, saudara itu sudah panggilan. Dan kelahiran kembali, Roh Kudus telah menanamkan iman di dalam hati. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak akan ada iman. Tanpa dia, iman tidak akan dapat bekerja. Berulang kali iman harus dihidupkan oleh Roh Kudus, meskipun iman itu ditanamkan olehnya. Iman berarti bisa mati, saudara. Sekali lagi saya tidak membahas ini. Saudara, melalui iman, orang berdosa yang telah dilahirkan kembali memperoleh pengampunan dosa, pembenaran, menerima pengudusan, sanctification, dan satu hari akan mendapat bagian dalam pemuliaan, glorification. Saya mau ke sini, saudara. 4 macam iman. Jangan saudara pikir semua iman adalah iman yang sejati. Belum tentu. Tidak semua iman merupakan iman yang sejati. Ada iman sejarah. Percaya bahwa firman Allah adalah benar. Percaya bahwa Allah ada, sorga ada, tapi tidak cukup untuk mendatangkan keselamatan. Kawan-kawan saya, saudara, banyak yang orang Maluku, orang NTT, orang Batak, saudara, lebih banyak daripada orang-orang Tionghoa waktu saya SMA. Saudara, kawan saya sekarang ini dia tidak lagi Kristen, saudara, dan tidak lagi ke gereja. Kawan saya bilang begini, papanya itu pimpinan sekolah. Waktu saya bertobat, saya percaya Tuhan lewat teman yang lain waktu SMA, tapi termasuk dibimbing dan sahabat iman saya adalah dia. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh papanya? Sebelum pergi ke sekolah, pasti kumpul di meja makan, baca Alkitab, baca saat teduh. Tapi dia bilang begini, tapi papaku baca Alkitab, baca saat teduh sambil ngerokok, katanya, saudara ya. Dia berdoa nggak? Berdoa, saudara. Percaya nggak firman Tuhan? Percaya. Percaya nggak Alkitab itu benar? Percaya. Percaya Allah ada, sorga ada. Tapi saudara pikir itu iman sejati yang mendatangkan keselamatan? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Iman mujizat, yang di dalamnya kita percaya bahwa suatu mujizat akan diadakan entah oleh kita atau kepada kita. Saudara bisa alami mujizatnya Tuhan. Karena suatu saudara didoakan sakit sembuh. Tapi apakah kemudian ketika saudara percaya kepada Tuhan itu membuktikan itu iman sejati? Belum tentu. Atau sebaliknya. Saudara pikir Yudas tidak buat mujizat? Yudas juga mengusir setan. Apakah dia tidak beriman kepada Yesus? Saudara, dia beriman kepada Yesus. Apakah pendeta yang buat mujizat, yang ngusir setan, saudara, itu bisa melakukan dan ia mengatasnamakan iman? Bisa saja. Tapi imannya cuma iman mujizat. Tidak cukup untuk mendatangkan keselamatan. Belum tentu. Atau iman sementara. Sebuah persetujuan dan pengakuan terhadap kebenaran firman Allah. Saudara, dia belajar, dia sekolah teologi mungkin. Lalu ada sedikit kepuasan lahiriah. Dia senang, dia rasa damai sejahtera. Imannya hanya berhubungan dengan akal, budi, dan perasaan. Tapi hati tidak pernah hancur terhadap dosa. Pengampunan dosa secara pribadi tidak dialami secara pribadi. Walaupun tiap minggu ikut doa pengakuan dosa. Sempat pelayanan, mungkin ikut paduan suara, mungkin jadi asyir. Tapi akhirnya menukar dengan nikmat dunia. Bahkan ada yang berbelok pada agama yang salah. Itulah sebabnya Matius 7:23. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu pikir orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan demi namamu? Bukankah aku berdoa demi namamu? Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Loh, kalau begitu,
Iman yang sejati itu seperti apa? Iman sejati merupakan ikatan antara Allah di dalam Kristus dan orang percaya. Iman sejati adalah saluran yang Roh Kudus berikan, anugerahkan, yang olehnya berkat-berkat surgawi diterima oleh orang percaya. Iman sejati adalah tangan yang memeluk Kristus dengan sukacita, saudara. Saya senang dengan Kejadian pasal 3. Tuhan berjalan-jalan waktu sore hari yang sejuk di Taman Eden. Itu menggambarkan betapa indahnya, menyenangkannya persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya iman sejati, kita tidak takut. Kita tidak takut datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya iman sejati, kita takut. Saya banyak dosa, ngapain datang kepada Tuhan? Nanti malah disoroti dosanya. Loh, disoroti dosanya ada jaminan dosa diampuni. Saudara tidak suka bersekutu dengan Tuhan, tidak suka gereja, tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa. Saudara, Kristus menebus kita supaya persekutuan dengan Allah itu menyenangkan. Jangan-jangan iman saudara, ketika tidak suka bersekutuan dengan Tuhan, bukan iman sejati. Keyakinan bahwa Kristus telah mati bagiku, pengetahuan bahwa segala dosaku telah diampuni melalui darahnya yang sudah tercurah. Saudara, sekarang pertanyaannya, PR buat kita. Apakah bisa seseorang jadi Kristen, bahkan jadi pendeta, tanpa punya iman yang sejati? Bisa gak? Bisa. Wah, mengerikan sekali. Tapi ini faktanya, saudara. Jika sudah punya iman sejati, pertanyaan nomor 2, saudara, yang saudara bisa jadikan PR. Bisakah jatuh ke dalam dosa yang parah seperti Daud? Ambil istri orang, berzina, suami itu perempuan dibunuh sama Daud. Bisa? That's the problem. Bisa juga, saudara. Jadi, kalau begitu jangan gampang ketika kita menilai orang, saudara. Bahkan ketika menilai pendeta, saudara, bisa saja dia tidak punya iman yang sejati, tapi sudah jadi pendeta. Tapi bisa saja dia pendeta, saudara, punya iman sejati, tapi jatuh. Saudara, selanjutnya saudara boleh diskusikan. Kalau begitu, iman seperti apakah? Ini bukan iman yang percaya Kristus lagi, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan kita isu-isu yang lain. Dengan virus corona ini, bagaimana saudara kita menghadapinya? Saudara, ada 2. Apakah iman yang sejati itu? Saya bacakan. Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal tidak hanya kepada orang lain saja, tapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Saudara, kenapa katekismus Heidelberg saya perlu bacakan? Karena sesungguhnya gereja-gereja Protestan zaman dulu, saudara, atau gereja Reform waktu yang lalu memakai katekismus Heidelberg sebagai bahan katekisasinya. Yang minimal kalau begitu, karena ada minggu demi minggu 9 bulan sampai 1 tahun. GPIB, GKI waktu lalu. Kita reform yang sudah modern, saudara, ya, di GKY, sehingga katekisasi saudara 4 bulan saja. Mudah-mudahan cukup. Insya Allah cukuplah, saudara, ya. Minggu ke-10 tanya jawab 27. Saudara, ini kita perlukan kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri, dan memerintahnya sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan kurangan, makanan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Saudara, tidak ada yang kebetulan. Jika saudara tidak sakit, bukan kebetulan. Jika saudara sakit, tidak kebetulan juga. Kalau begitu, bagaimana kita menyikapinya? Minggu lalu di Bali saya sudah menyampaikan, tapi saya ingin secara singkat saja. Yang pertama, saudara, poin saja. Saudara, kalau mereka tidak beriman di dalam Kristus, masuknya neraka. Tapi kalau kita punya iman di dalam Kristus, itu anugerah. Masalahnya sekarang, saudara-saudara punya iman sejati atau tidak? Atau jangan-jangan sudah aktif pelayanan, tapi tidak cukup untuk sampai surga. Tidak cukup untuk sampai keselamatan. Yang kedua,
saudara punya iman sejati, pada saat inilah kita percaya. Bisa tergoncang, Abraham bisa tergoncang, Daud bisa tergoncang. Tapi kenapa Daud diselamatkan, Saul tidak? Daud dipuji oleh Tuhan, Saul tidak. Karena Daud hatinya hancur. Dia datang kepada Tuhan. Dia rela dicopot dari posisi sebagai raja. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan pulih. Dia rela dihajar, didisiplin oleh Tuhan. Masuk goa, masuk hutan, keluar hutan. Supaya ia tetap bisa diampuni dosanya. Itu Daud, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan berkata, He is the man after God's heart. Ini hambaku yang aku berkenan kepadanya. Itu cita-cita saya seumur hidup. Bukan yang lain. Tidak ada saudara yang tidak berdosa. Setiap kita ada dosa. Kita diperhitungkan jadi orang benar karena anugerah saja. Dan Roh Kudus yang kerjakan itu dalam hati kita. Kalau saudara belum punya iman itu, berdoalah. Minta Tuhan Yesus, ampunilah saya. Berikanlah saya kehancuran hati. Yang kedua, dengan iman itu yang Tuhan kerjakan dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus hidupkan justru di saat-saat seperti ini. Di ketika situasi mencekam, menggelisahkan di tengah-tengah kita, kita jadi saksi, kita taati firman Tuhan. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Kalimat kita bukan tambah membuat khawatir orang lain, tapi membangun iman, memberi semangat, memberi dorongan, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa.